Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kuliah pertemuan keempat mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi materi kita hari ini adalah ekonomi sumber daya yang tidak terbarukan ya. Tentu minggu-minggu sebelumnya kita udah bicarakan tentang apa perbedaan antara masing-masing jenis sumber daya itu ya, sumber daya terbarukan, sumber daya tidak terbarukan dan sebagainya. Nah, yang sekarang kita pelajari khusus tentang ekonomi sumber daya yang tidak terbarukan gitu ya. Nah, kita langsung aja teman-teman. Apa itu yang disebut dengan sumber daya tidak terbarukan? Jadi sumber daya tidak terbarukan itu adalah sumber daya yang dia tidak bisa melakukan regenerasi sendiri. Ya, dia tidak bisa melakukan proses regenerasi sehingga apa? Sehingga dia ketika kita ambil ya habis gitu, nggak bisa dia punya anak misalnya seperti ikan ya kita ambil masih ada anaknya yang akan besar nanti dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ada adalah proses geologis gitu ya, bukan proses geologis. Proses geologis itu maksudnya proses berubahnya suatu benda menjadi secara geologis menjadi sumber daya yang tidak terbarukan itu, baik emas, minyak dan segala macamnya. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Itu waktunya itu bisa jutaan tahun, bisa ratusan ribu tahun gitu. Nah, sehingga dia disebut sumber daya tidak dapat diperbaharui gitu ya, dipakai habis gitu, tidak dapat dibarui. Gitu. Nah, jadi karena dia tidak dapat diperbarui, maka kemudian ketersediaan jumlahnya, ketersediaan stoknya di alam itu sangat terbatas. Artinya suatu saat akan habis. Saat ini kan kita ekstraksi besar-besaran untuk keperluan motor Anda, mobil Anda kan pakai minyak gitu ya. Itu kan sumber daya tidak terbarukan. Termasuk untuk mas kawin Anda, kalau mas kawin kan pakai seperangkat alat sholat dan emas biasanya. Nah, itu kan diambil dari alam semua yang suatu saat emas, minyak dan lain-lain itu akan habis. Ya, karena memang stoknya terbatas, dia tidak bisa melakukan regenerasi sendiri gitu. Nah, di sisi lain yang namanya seperti tidak terbarukan itu memerlukan biaya yang sangat tinggi dalam proses ekstraksinya. Kenapa? Karena dia umumnya kan berada di perut-perut dunia, sehingga membutuhkan teknologi yang sangat mahal untuk bisa mengekstraksinya. Nah, sehingga apa? Kecenderungannya para pelaku usaha di sektor ini ya, pertambangan misalnya, itu mereka cenderung ingin mengeksploitasi secepat mungkin sebelum mesinnya rusak. Sebab nanti membeli dan merawat mesin itu mahal. Misalnya kalau ada ketersediaan stok emas di Sumbawa itu 10.000 misalnya gitu ya, dan ada perusahaan yang mendapat izin untuk menambang yang 10.000 itu, kalau bisa mereka selesaikan itu dalam setahun gitu ya 10.000. Meskipun hampir nggak mungkin juga karena pertimbangan biaya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau boleh itu sampai langsung dihabisin semua gitu. Sebab apa? Sebab supaya nggak terlalu lama dia merawat biayanya gitu, personal cost. Nah, sehingga itu cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Sehingga apa? Dalam ekstraksi sumber daya yang tidak terbarukan ini, proses kerusakan lingkungan itu lebih cepat terjadi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsep ekonominya. Bagaimana model ekonomi dari sumber daya alam yang tidak terbarukan ini. Nah, sebelum ke sana kita harus lihat dulu bahwa dalam ekonomi yang konvensional gitu ya, keuntungan maksimum itu akan terjadi manakala biaya marginal itu sama dengan penerimaan marginal. Ya. Jadi kalau Anda masih ingat ya di mikro misalnya dulu itu ada konsep ada konsep di mana di mana MR sama dengan MC gitu ya. Abaikan yang merah itu ya. Nah, marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, ini baru untungnya maksimum dalam ekonomi yang konvensional ya. Tapi dalam konteks ekonomi sumber daya yang tidak terbarukan itu nggak berlaku. Gitu. Nah, yang berlaku itu apa? Nah, dalam sumber daya tidak terbarukan itu kan ada kendala stok yang terbatas gitu ya. Nah, dan tidak bisa mengekstraksi sepenuhnya di tahun yang sama, di waktu yang sama gitu, sehingga akan ada sisa stok yang itu tidak diekstraksi pada saat itu.
Nah, sisa stok yang tidak diekstraksi pada saat itu yang disebut dengan biaya oportunitas. Jadi selain soal biaya marginal dan penerimaan marginal dalam ekonomi sumber daya tidak terbarukan, yang menentukan tingkat ekstraksi optimum itu juga adalah ini, ya, biaya oportunitas. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana, ya? Bagaimana kita menentukan tingkat ekstraksi yang optimum dalam sumber daya yang tidak terbarukan? Kemudian kalau kasusnya seperti itu, maka kita menggunakan sebuah model yang disebut dengan model Hotelling, ya, yang ini, ya, model Hotelling. Ya. Model Hotelling ini sebenarnya nama orang, ya, jadi diabadikan menjadi nama teori ini, model Hotelling. Jadi gimana model Hotelling itu? Model Hotelling itu pada prinsipnya dia menggunakan asumsi bahwa harga persatuan output adalah konstan. Jadi ini kita sekarang coba menggunakan pendekatan matematis gitu ya. Jadi dalam model Hotelling diasumsikan bahwa harga persatuan output dari sumber daya tidak terbarukan itu adalah konstan. Dia tidak berubah, elastis, sempurna gitu ya. Nah, di samping itu juga ada asumsi bahwa biaya ekstraksi sumber daya itu hanya merupakan fungsi dari output gitu ya. Nah, jadi biaya produksi dari itu hanya merupakan, di rumusnya hanya sederhana ini gitu loh, jumlah biaya satuan dikali dengan jumlah. Jadi tidak ada variabel lain yang mempengaruhi jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk ekstraksi itu selain jumlah produksinya. Nah, sehingga kalau jumlah produksinya banyak, biayanya juga banyak gitu. Kalau produksi sedikit, biayanya juga sedikit. Nah, ini dalam sumber daya tidak terbarukan. Padahal sebenarnya kan nggak begitu gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana mendapatkan untung? Berarti ya kan rumusnya berarti sederhana aja ya. Jadi PT misalnya P pada tahun PT itu sama dengan PT dikalikan PT gitu. PT jadinya gitu kan. Nah, dikurangi dengan CKT yang tadi itu. Kan ini adalah rumus dari keuntungan yang dalam sumber daya tidak terbarukan, tapi ini yang konsep dasarnya apa namanya? PKT itu kan artinya harga dikali kuantitas. Jadi jumlah barang yang dihasilkan, ya, jumlah sumber daya yang dihasilkan dikalikan dengan harganya. Tadi kan diasumsikan harganya konstan gitu ya. Lalu itu dikurangi dengan hasil pengkalian antara biaya satuan dikali jumlah produksi. Itu keuntungan pada tahun PT. Persoalannya adalah dalam ekonomi sumber daya terbarukan itu ada kendala yang disebut dengan kendala stok. Nah, kendala stok. Nah, jadi stoknya cuma kuantitas 0 plus kuantitas 1. 0 ini maksudnya tahun ke 0 ya. Q1 itu maksudnya tahun ke 1 gitu. Nah, jadi kalau dijumlah, tadi kalau kita asumsikan bahwa hanya ada 2 periode gitu ya dalam model ini. Jadi kalau kita jumlahkan stok pada tahun 0 dan stok pada tahun ke-1 gitu ya, maka totalnya menjadi S ini gitu ya. Ya, ini jumlah stok yang tersedia itu menunjukkan terbatas. Artinya kalau sumber daya alam itu diambil pada tahun ke-0 ini gitu ya semuanya, maka tidak ada yang bisa diekstraksi pada tahun ke-1. Atau sebaliknya, kalau tidak ada yang diekstraksi pada tahun ke-0, maka banyak yang bisa diekstraksi pada tahun ke-1. Nah, karena jumlah itu terbatas. Nah, artinya tidak bisa semuanya gitu, tidak bisa sama jumlahnya antara tahun ke-0 dan ke-T gitu. Jadi karena suatu saat akan habis gitu konsep keterbatasan stok itu kan gitu ya. Nah, sehingga dengan berbagai konsep turunan matematis gitu. Nah, jadi menurut Hotelling dalam teorinya itu tingkat ekstraksi optimum dari sumber daya tidak terbarukan itu dia harus memenuhi persamaan ini ya. P1 dikurangi dengan P0 ya, dibagi dengan P0 ya, harus sama dengan lambda.
Lambda ini sebenarnya simbol dari biaya oportunitas. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, coba lihat P1 dikurangi P0. Ini maksudnya keuntungan pada tahun pertama dikurangi dengan keuntungan pada tahun ke-0. Ini sebenarnya maksudnya keuntungan pada tahun kedua lah gitu ya, dikurangi dengan keuntungan pada tahun pertama, dibagi dengan keuntungan pada tahun pertama, itu harus sama dengan biaya oportunitas. Nah, berarti kan sebenarnya P1 min P0 dibagi P0 ini kan sebenarnya sederhananya ini kan rumus pertumbuhan gitu ya. Nah, jadi ini adalah maknanya bahwa pertumbuhan manfaat, pertumbuhan keuntungan dari ekstraksi sumber daya itu harus sama dengan biaya oportunitasnya setiap tahun. Harus sama dengan biaya oportunitas ini. Nah, biaya oportunitas ini sering diasumsikan sebatas pada diskon rate gitu ya. Diskon rate itu suku bunga gitu. Sebenarnya kan biaya oportunitas ini maknanya adalah peluang untuk menggunakan biaya investasi itu ke investasi di sektor lain gitu ya. Tapi untuk menyederhanakan di sini kita asumsikan bahwa biaya oportunitasnya itu diwakili oleh ini diskon rate ini gitu ya, atau tingkat suku bunga. Nah, artinya bahwa untuk ekstraksi yang optimum menurut model Hotelling, maka pertumbuhan keuntungan, pertumbuhan manfaat dari ekstraksi sumber daya tidak terbarukan itu, dia harus sama dengan tingkat suku bunga. Nah, apa yang terjadi ketika dia tidak sama dengan tingkat suku bunga? Ya, kalau dia tidak sama dengan suku bunga, misalnya kalau dia lebih rendah dari tingkat suku bunga gitu ya, lebih rendah dari biaya oportunitas tingkat pertumbuhannya, maka lebih baik kalau kayak begitu kasusnya, lebih baik dana yang ada itu digunakan untuk berinvestasi di sektor yang lain, misalnya ditabung di bank dalam bentuk deposito, misalkan suku bunganya lebih besar. Jadi lebih besar dapatnya untung nabung di bank daripada mengekstraksi sumber daya alam itu gitu loh. Kalau pertumbuhannya di bawah biaya oportunitas. Tapi kalau pertumbuhannya di atas biaya oportunitas ya, akibatnya apa? Kecenderungannya adalah mengekstraksi saat ini sebanyak-banyaknya, yang padahal stoknya itu adalah terbatas, yang akibatnya apa? Akibatnya terjadi kelebihan supply, kelebihan penawaran di situ, sehingga harga akan menjadi murah, sehingga keuntungan juga akan menjadi rendah, sehingga ekstraksi yang optimum itu tidak terjadi di situ. Nah, kalau ekstraksi optimum berarti kan kita ngomongin kapan si perusahaan ini bisa mendapatkan untung yang paling optimum gitu kan. Nah, itu terjadi manakala rumus ini berlaku, di mana P1 min P0 per P0 atau pertumbuhan pertumbuhan manfaat dari ekstraksi sumber daya itu sama dengan biaya oportunitasnya. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ekstraksi optimum sumber daya alam itu menurut model Hotelling ya, itu baru tercapai ketika pertumbuhan proporsional dari manfaat bersih sumber daya sama dengan biaya oportunitasnya. Ya. Biaya oportunitas di sini diwakili oleh diskon rate tadi. Nah, jadi itu intinya sebenarnya model Hotelling itu. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan lebih rinci konsep matematisnya, tetapi saya khawatir dengan metode pembelajaran begini jadi kurang efektif gitu ya, sehingga saya berpikir untuk kita bisa bertemu ya secara online melalui Zoom meeting ya. Nah, coba mungkin sore ini gitu atau kapan kita akan ketemu. Selain kita mengevaluasi capaian-capaian pembelajaran kita selama 4 pertemuan ini melalui media YouTube asinkron seperti ini ya, kita juga nanti mungkin akan saya kasih tambahan materi baru. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan saja di grup atau dimanapun gitu ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum